Renungan Bu Minggu ke-23 masa biasa tahun B 5 September 2021. Saya memberi judul Jalur-Jalur Kesaksian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, Bapak Ibu dan anak-anak semua, berkah dalam. Bapak Ibu dan anak-anak semua, sahabat-sahabat yang terkasih, mengawali renungan ini saya ingin mengajak anak-anak dan semua saja untuk bernyanyi. Ini nyanyian kami waktu SD, sekarang SR dulu tahun 50-an. Sebelum pelajaran dimulai, kami selalu diajak menyanyi seperti ini dalam bahasa Jawa. Siji loro telu tangane sedekku, mirengake Bu Guru menawa didaku, papat nuli limo lenggahe sing tata, aja padha sembrono unda ora bisa. Ini nyanyiannya. Lalu saya menambahkan lagi lagu ya gaweane dhewe begini. 6 7 8 yo padha digugu, dawuh dalem Gustiku tresna pepadaku. 9 lan 10 sing sapa wis saguh, nedya nindakake dawuh ati kudu teguh. Itu nyanyian yang nomor 1 dan 2 tadi itu waktu saya SD. Lalu yang lain tadi buatan saya berkaitan dengan hari atau bulan Kitab Suci Nasional ini, atau juga berkaitan dengan hari Minggu ini. Bait pertama dan kedua lagu itu saya ketika saya sekolah SR di tahun 50-an. Sedang bait 3 dan 4 buatan sendiri berkait dengan situasi sekarang ini. Lagu sederhana tapi mengisyaratkan adanya sikap rendah hati dan terbuka yang menjadi pembuka jalur-jalur kesaksian berkaitan dengan bacaan-bacaan Kitab Suci hari ini, Minggu ke-23. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita mengawali bulan Kitab Suci Nasional dengan judul pertemuan pertama ini, Yesus adalah sahabat orang yang kehabisan harapan. Dikisahkan bahwa Yesus berjalan di atas air mendekati para murid yang sedang diamuk prahara. Petrus ingin juga berjalan di atas air dan Yesus mengizinkannya. Namun ketika ada tiupan angin, Petrus menjadi takut dan nyaris tenggelam. Untung saja dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus menolongnya. Di situ ada suatu hal yang bisa dikatakan demikian, mendengar dan berbuat sesuatu. Makna yang lebih dalam adalah mendengar dan bersaksi. Sikap Yesus inilah yang mesti menjadi juga sikap kita manakala ada situasi yang sungguh membutuhkan perhatian kita saat ini. Mungkin yang mengalami kesulitan tidak sambat, tidak mengeluh, namun kita tanggap dan berbuat sesuatu. Semoga judul pertemuan pertama ini pun dapat kita renungkan dan kita hayati dengan baik, entah secara langsung maupun tidak langsung, entah dengan karya-karya yang besar ataupun karya-karya yang sederhana. Nah, saudara-saudariku terkasih, kiranya hal itu tidak jauh berbeda
dengan kisah-kisah maupun pernyataan kitab suci pada hari ini, yaitu tentang mendengar ataupun melihat sesuatu yang tidak beres atau masalah atau apa saja, lalu berbuat sesuatu untuk ikut ambil bagian dalam mengatasinya. Nah, mari kita telusuri satu persatu. Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Markus mengisahkan tentang orang tuli bisu yang disembuhkan oleh Yesus. Dengan menceritakan kisah si tuli dan bisu ini, Markus menghubungkan ketulian dan kebisuan dengan tidak adanya iman. Mukjizat ini terjadi di negeri orang asing, orang kafir, sebab di negerinya sendiri Yesus ternyata tidak diberi kesempatan untuk berbicara karena mereka tidak percaya. Mukjizat ini dikerjakan Yesus jauh dari khalayak ramai yang tidak percaya kepadanya. Dikatakan di sana Yesus memisahkan dia, maksud saya si tuli dan bisu tadi, dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus dan si tuli bisu. Mungkin Yesus bermaksud agar si tuli bisu tadi fokus pada Yesus dan tidak terpengaruh oleh sikap orang banyak yang tidak percaya kepada Yesus itu. Bisa saja dengan bahasa isyarat mereka ngojok-ojoi atau membujuk si tuli bisu agar tidak percaya juga kepada Yesus. Nah, lalu apa yang dibuat oleh Yesus sesudah itu? Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efatah, terbukalah." Telinga orang itu terbuka dan bisa mendengar suara sekitarnya, dan seketika itu juga terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia bisa berkata-kata dengan baik. Saudara-saudariku terkasih, telinga merupakan saluran wahyu, sedangkan mata merupakan saluran pengetahuan. Telinga disembuhkan dulu dan setelah itu lidah. Iman lahir dari hati yang lebih dahulu menerima sabda Allah, dan iman itu baru lengkap atau sempurna bila diungkapkan dengan lidah yang benar. Maksudnya kata-kata yang benar dan baik. Dan Yesus dengan penuh kasih menyembuhkannya agar si sakit atau si tuli bisu bisa normal bersosialisasi lagi. Ternyata saudara-saudariku terkasih, kasih merupakan daya penggerak dunia yang sangat kuat, sehingga si tuli dan bisu tadi bisa bersaksi. Yang tadinya tersingkir kini bisa bersama-sama dengan yang lain lagi. Nampaknya peristiwa penyembuhan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi sebagaimana dituturkan dalam bacaan pertama hari ini, Yesaya 35 ayat 4 sampai 7a. Manusia senantiasa mendambakan dunia yang lebih baik. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, begitu katanya, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Allah sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dijelekkan dan telinga orang-orang bistuli akan dibuka. Jadi keselamatan itu adalah pemberian dari Allah. Namun pemberian Allah itu hanya dapat menjadi milik kita manusia yang apabila mau menjadi rekan seperjuangan dengan Allah. Nah, menjadi rekan seperjuangan dengan Allah itu didahului dengan iman sebagaimana disampaikan dalam Injil suci. Tidak mungkin mereka membawa si sakit kepada Yesus
kalau mereka tidak percaya. Jadi karena iman mereka membawa si tuli bisu kepada Yesus. Si tuli bisu tidak mungkin manut pada Yesus kalau tidak percaya kepadanya. Karena manut Gusti itulah hal yang didambakan si tuli bisu bisa terwujud. Keadaan menjadi lebih baik. Si tuli dan bisu tadi mendengar dan berkata-kata dengan baik. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa si tuli bisu kepada Yesus adalah wujud keprihatinan mereka atas kesedihan si tuli bisu. Meskipun si tuli bisu tadi tidak sambat, tentu dengan kasih mereka mengantar si tuli bisu kepada Yesus. Yesus pun tanpa pandang bulu langsung bertindak siapapun dia. Mukjizat itu ternyata seperti saya katakan di depan terlaksana di negeri asing. Bagi Yesus itu tidak masalah. Maka kiranya nasihat Yakobus dalam bacaan kedua ini penting kita cermati. Yakobus 2 ayat 1-5. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, jangan iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jemaat-jemaat Kristen purba tertentu, maksud saya karena jemaat Kristen itu ada kelompok-kelompok. Jemaat-jemaat Kristen purba tertentu itu ya memiliki semacam sikap yang sebenarnya kurang begitu baik, mulai mengistimewakan orang-orang kaya dan mengabaikan orang-orang miskin. Yakobus menentang sikap itu dengan keras, sebab sikap semacam itu bertentangan dengan semangat Kristus. Tidak boleh menghina orang-orang miskin, sebab justru merekalah yang dipilih Allah secara istimewa. Miskin dalam arti luas ya, bukan hanya miskin harta, tapi juga hatinya yang miskin, jiwanya yang miskin, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab tadi saya katakan justru orang miskin yang dipilih Allah secara istimewa untuk menyembuhkan keadaan tersebut. Yakobus menyarankan demikian. Iman akan Kristus berlawanan dengan sikap memandang muka. Orang beriman harus menempatkan dirinya di antara orang-orang miskin. Hanya dengan demikianlah ia dapat menghayati kasih persaudaraan dengan sungguh-sungguh, karena kasih itu tidak mengenal batas. Kenapa demikian? Karena semua orang beriman itu harus bersikap miskin di hadapan Allah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sebab hanya dengan demikian dia akan mendapat kekuatan. Saudara-saudariku terkasih, apa yang disampaikan Rasul Yakobus itu adalah situasi real zaman gereja purba. Bagi kita masa kini bisa bermakna ganda. Yang pertama, memang mungkin juga situasi real terjadi jurang antara kaya dengan miskin dalam arti duniawi, antara hidup yang super layak dengan hidup yang super tidak layak, antara hidup orang brewu atau kaya dengan hidup para pepriman atau orang miskin. Sedang yang kedua adalah bisa kita maknai sebagai pepindan. Ya, pepindan itu seperti perumpamaan, yaitu miskin iman, imannya kecil atau mungkin kurang baik, atau kaya iman, merasa beriman hebat dan sebagainya. Nah, sikap ini kadang bisa jujur dan rendah hati, namun kadang bisa salah kedaden. Orang-orang yang lemah imannya bisa saja menjauh dari Tuhan, merasa dianak tirikan Tuhan, atau dan orang-orang yang merasa kaya iman itu menjadi sok suci, merasa paling suci, paling hebat, sehingga menghina orang-orang yang dianggap tidak baik. Efek-efek sampingan inilah yang perlu kita waspadai.
Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita saat ini? Yang menjadi masalah bukanlah soal fisik, tuli dan bisu, melainkan soal hati, kedalaman jiwa kita sebagai orang beriman yang juga mendapat panggilan perutusan seperti halnya para rasul bagi dunia masa kini. Kita juga dipanggil menjadi teman sekerja Allah untuk membangun keadaan menjadi lebih baik. Pertanyaannya adalah, masihkah kadang-kadang kita, atau paling tidak saya itu tuli? Artinya tuli hati saya, tidak mau mendengar atau tidak mau mendengarkan bicara orang lain, atau mendengar berita atau situasi terkini dalam kehidupan bersama, entah karena malas, entah karena sombong, entah karena hanya dia saja kok yang omong, atau aku ngerti, aku tahu krungu, dan seterusnya, atau lagi kamu anak kemarin sore aja kok masih mau menasihati orang tua. Lalu kita tidak berbuat apa-apa karena sikap-sikap tadi, rendah diri, seperti tadi orang yang merasa imannya lemah, minder, atau sok suci. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Untuk itu kita perlu belajar dari Injil agar kita mampu bersaksi tentang Kristus. Pertama-tama kita harus menyembuhkan hati kita yang kadang tuli, dan yang kedua, setelah hati kita terbuka, maka kita harus lekas memperkaya pengetahuan tentang Kristus melalui kitab suci dan ajaran-ajaran gereja, lalu diolah untuk kemudian diwartakan melalui hidup dan karya kita sehari-hari sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, namun demi kepentingan bersama. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan ketulian hati kita? Pertama-tama kita harus bersikap rendah hati di hadapan Allah, dan selanjutnya sowan Gusti, mohon agar Gusti ngendika efata, terbukalah, agar hati kita semakin terbuka pada sabda Allah. Semuanya itu hanya dapat kita peroleh melalui hubungan batin yang mendalam dengan Gusti Allah dalam doa. Dan kita tahu persis ada macam-macam doa dan ibadat yang semuanya berpuncak menuju kepada Ekaristi, yang adalah sumber dan puncak hidup Katolik kita. Dalam Ekaristi yang adalah sumber dan puncak hidup kita itu, kita mendengar dan membaca kitab suci yang adalah sabda Tuhan, yang kemudian kita wartakan melalui hidup dan karya kita sehari-hari yang baik, benar, dan berdaya guna bagi kehidupan bersama sebagai gereja maupun masyarakat. Tangan sedeku itu berarti siap mendengarkan, serius menanggapi, dan tidak sembrono, serta mengikuti perintahnya cinta sesama. Dan siapapun yang sudah sanggup melaksanakannya, jiwa dan hati haruslah teguh menghadapi segala macam situasi dunia masa kini. Saudara-saudariku terkasih, sehubungan dengan bulan kitab suci nasional ini, Santo Hieronymus berkata, yang tidak membaca kitab suci tidak akan mengenal Kristus, maka harus bergaul mesra dengan kitab suci agar kita dapat bersaksi, dan dari telinga masuk ke hati dan keluar melalui mulut untuk bersaksi dalam hidup sehari-hari. Inilah jalur-jalur kesaksian kita akan kasih Tuhan. Siji loro telu tangani sedeku,
Mirengake Bu Guru atau Pak Guru menawa didangu papat nuli limo lenggahe sing tata aja padha sembrono mundhak ora bisa 6 7 8 yo padha digugu dawuh dalem Gustiku tresna pepadaku 9 lan 10 sing sapa wis saguh nedya nindakake dawuh ati kudu teguh. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, matur nuwun. Bayat 5 September 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat. Amin.